Halo semua, kembali lagi di segmen apa? Ini segmen baru, Bin. Segmen baru apa nih? Namanya podcast rumahan. Podcast rumahan. Nah, podcast rumahan ini jadi kita ngobrol santai, santai tapi mempunyai info-info yang berharga. Info yang berharga. Iya. Atau bisa dibilang kayak kita ngobrol bersama keluarga gitu. Oke. Ya, bersama saudara, kerabat. Berarti bisa banyak ya topiknya ya? Bisa banyak. Oke. Nah untuk topik pertama kita mau ngomong soal sepeda. Sepeda, bener ya? Seperti yang kita tahu kalau sepeda itu jadi tren. Bahkan sampai hari ini mungkin ya. Bener. Sampai hari ini bahkan kalau kalian lihat di ya Instagram, lihat mungkin teman-teman kalian juga pasti ada yang sepedaan, juga pasti nge-share di story segala macamnya. Track-tracknya itu. Benar, track-tracknya berapa panjang berapa panjang yang mereka tempuh. Nah, jadi kita akan ngomongin sepeda. Nah, ngomongin soal sepeda, apa nih yang mau kita bahas nih, Mike? Pertama, dari kapan sepeda lagi tren ini? Sebenarnya kalau menurutku itu waktu awal-awal PSBB. Awal-awal PSBB. Awal PSBB itu kalau aku nggak salah itu ada yang kayak mempelopori gitu loh, pengen sehat, jadinya sepedaan. Dulu sebelum sepeda kan lari kalau nggak salah. Oh iya, Ya, tapi nggak lari. sebesar Nggak sebesar PSBB sepeda, ya mungkin ya. Terus akhirnya ya banyak yang nge-share gitu, akhirnya ya berkembang kayak gitu sih. Kalau menurutku, kalau nggak salah loh ya. Terus kalau kamu aku ya? sih mulai PSBB yang mau peralihan. Jadi Car Free Day mulai Adain lagi meskipun dibatasi. Cuman ya itu orang mulai berpikir untuk olahraga apa yang mudah, terjangkau dan nggak susah cara melakukannya. Mudah dan terjangkau ya. Terjangkau. Tapi ada merek-merek tertentu. Merek tertentu yang mahal. Dan mulai dari itu sih. Banyak teman-teman yang tiba-tiba beli, yang asalnya nggak punya sepeda, belani malak mamanya. Mungkin. Ya minta lah ya, Minta. maksa. Soalnya juga kalau nggak salah waktu itu juga ada kayak ingin gerakan kalau aku pengen hidup sehat. Jadi kayak karena COVID ini cara ngatasinya ya dengan hidup sehat. Dan kebetulan olahraga yang dipilih itu ya sepeda waktu itu. Makanya mungkin ya sempat booming ya, bahkan sampai Jakarta mau buat tol buat sepeda. Iya. Nah, kalau kalian belum tahu ya nonton podcast sebelumnya. Oke, terus apa nih? Kita akan bahas apa lagi nih? Gini. Mengenang masa-masa sepeda ya dulu ya. Sepeda. Dulu zamani nggak? Zamani sepeda. Sebenarnya kok zaman kita tuh cukup zamani ya waktu kita dulu SD, SMP, SMA. Cuman sepeda yang kita punya itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kalau aku denger itu road bike ya katanya. Dan itu beda sih dengan sepeda-sepeda yang kita pakai dulu. Kalau dulu kan mungkin kita sepedaan ya karena kita masih kecil. Jadi kemana-mana ya sepedaan, ke mall-mall ya. Ke mall-mall sepeda, ke sekolah ya sepeda. Ya kamu juga zamani nggak sih kalau yang sepedaan ke sekolah naik sepeda. Sekolah. SMP naik sepeda sama teman-teman komplek. Bahkan kamu dulu ada ini animenya. Idaten jam. Ya dulu kita balapan sepeda juga ya. Itu keren sih, maksudnya zaman kita dulu. Ini sambil kita ingat masa lalu ya. Zaman mungkin dulu. Kalian juga zamannya ya. Benar. Ya. Ikuti. Jadi waktu kita sepedaan dulu juga ada yang namanya pasang pakai jalu, tahu ya? Jalu. Do you know jalu teman-teman? Pakai jalu itu yang buat orang bisa digonceng dengan berdiri di belakang. Terus kita juga main pasang Ada yang di depan. Oh iya, bisa di depan juga. Iya benar. BMX ya. Itu juga biasanya ada kaitannya sama gear yang itu loh, bisa dikayuh ke belakang. Nah, itu apa? Apa ya? Gear trap kalau gear dulu. trap. Zaman di rumahku ya namanya gear trap, teman-teman. Enggak tahu kalau di lingkungan kalian dan yang kalian bisa sampai buat ini loh, standing. Benar. Itu dulu biasanya jalu sama gear trap itu. Terus selain itu juga Mike pernah itu kan apa namanya aqua gelas ditaruh di roda. Selipin itu. Benar, supaya apa Michael? Suaranya kayak ada knalpot brong. Suara motor ya. Iya.
kayak sepeda motor. Jadi ya waktu masih kecil lah ya. Memang merusak ban sih memang ya. Halusin ban sebenarnya. Sama terakhir kalau nggak salah kita sering ngepot gitu ya di debu. Iya, benar. Itu juga dulu ya itu ya kayak sepedaan kita kalau dulu tuh kayak gitu. Memang memang mainan sehari-hari sama temen. Iya, main sehari-hari nggak yang kayak sekarang yang kepikiran olahraga, kepikiran trekking. Ya. Enggak. Ya, tapi juga sepedanya beda tuh beda ya, road bike kok ya sekarang. Sekarang kan lebih ke sepeda lipat. Terus sepeda gunung sing dulu ada sih sepeda gunung, cuman kan jarang orang pakai. Benar. Cuman dewasa toh. Benar. Sekarang kan anak kecil pun modelnya sudah sepeda gunung. Gitu ya. Sama yang dipakai sekarang juga road bike gitu ya katanya ya. Itu road juga katanya lebih enak buat di jalan-jalan kota ya kalau nggak salah ya. Dulu mentok itu paling baru fiksi. Oh iya, fiksi. Benar. Terus remnya torpedo. Ya itu yang gear trap itu kan sebenarnya. Bukan, kan? beda. Gear trap itu kalau dibalikin nyentak deh. Nyentak. Nggak bisa jalan. Iya, nggak bisa jalan. Tapi kalau fiksi itu bisa ke belakang. Kebalik, yang gear trap yang bisa. Yang gear trap yang bisa ke belakang, yang torpedo kalau ke belakang ngerem dia. Oke. Mungkin kalian juga pernah ngerakit fiksi ya kalau zaman dulu ya. Itu kan juga rakit-rakit gitu ya. Ya. Tapi kok sekarang beda ya. Road bike itu dengar-dengar lebih mahal ya. Oh, jauh kan. Ya, dengar-dengar dulu nggak sampai 1 juta udah dapet ya. Ya sepeda biasa ya, kan. Sepeda biasa. Mungkin mentok-mentok ada satu merek ya 1 juta 2 juta itu udah dapet bagus. Cuman kalau dengar-dengar yang road bike itu mahal. Kayak 10 juta. Nggak tahu sih berapa. 10 ya. Ya ada merek tertentu yang memang mahal sekali. Mahal ya. Oke, menarik ya. Jadi beda ya zaman dulu sama sekarang ya. Beda sekali. Kalau dulu itu cuma buat kayak seneng-seneng, kalau sekarang ya katanya sih olahraga. Ya. Cuman ya nggak tahu saya kapan. Namanya musik apa yang booming kan. Bener juga. Terus selain beda zaman dulu sama sekarang nih, apa ya yang mau kita bahas soal sepeda? Lihat contekan dulu nih. Apa ya? Zaman dulu memang beda ya zaman dulu sama sekarang itu. Jadi keuntungan sepeda sama kerugian. Karena aku nggak naik sepeda ya, maksudnya di zaman COVID ini nggak ngikuti yang pertama. Terus ya mungkin kalau dilihat dari pandangan orang awam yang nggak ngerti apa-apa, mungkin keuntungannya ya pasti sehat lah ya. Dalam artian ya kamu pergi kemana-mana ngayu sepeda olahraga itu pasti bagus. Itu salah satu keuntungannya. Sama ini bisa gabung komunitas. Oh iya, memperbanyak teman. Komunitas ya. Juga banyak sih, maksudnya kalau kalian keliling di jalan juga itu kan banyak orang sepeda. Ya. Kemarin ada ini menteri Perikanan. salah satu menteri itu sepeda bareng sama staff-staffnya. Ya itu bagus sih. Weekend pagi-pagi sepedaan. Mungkin bisa gabung komunitasnya nggak? Nggak bisa ya. Ya. Khusus. Terus khusus mayoritas. Dikat ya nanti ya. Oke. Terus selain itu keuntungan selain sehat apa lagi ya kira-kira menurutmu? Selain kesehatan, komunitas terus lebih terjangkau bisa nggak ya? Sebenarnya kalau ngomong soal terjangkau itu ya relatif ya sebenarnya. Cuman kalau menurutku kalau kalian nggak paksain sepeda yang mahal, road bike mungkin bisa. Itu kan sebenarnya kan cuma kayak trending ya. Maksudnya kan kayak sekarang itu ya pakai road bike. Tapi kalau seandainya kalian pakai sepeda kalian yang lama atau yang biasa aja, sebenarnya bisa kok. Bisa ya. Sebenarnya bisa. Ya bisa sih. Sendiri kan masih bisa. Benar. Kalau mau terjangkau kayak gitu sih. Itu ya mungkin 3 itu ya keuntungannya. Atau ada lagi? Kesehatan, komunitas, terjangkau sama mungkin biar nggak penat dalam artian gak di rumah aja. Kita kan di rumah aja ya sering sampai bayangin ini udah bulan 9 dan belum kelar ya. Vaksinnya nggak tahu kapan. Ya mungkin Jakarta pun PSBB lagi loh. Nah itu dia, mau dibahas nggak nanti? Mungkin ya habis ini ya. Nah itu dia, mungkin kalau
kalian penat di rumah, sepeda bisa jadi alternatif yang cukup baik buat kalian. Lebih nyantai gitu ya. Nyantai, kalian mungkin nggak usah buru-buru, mungkin nggak kerasa capeknya ya karena kan lihat pemandangan. Tapi yang penting kalau sepedaan pakai apa, Mak? Pakai masker. Tapi masker gimana? Takutnya kalau nggak tahu ya, nggak pernah nyoba ya. Gimana? Kalau kita kan butuh stamina juga dong. Benar. Nah, kalau lama-lama naik sepeda kan pasti nafas kan capek loh, berat loh. Nah, masker itu loh. Nggak nyaman ya. Iya. Nah, mungkin kalian yang sepedaan bisa komen di bawah. Iya, yang pernah nyoba sepeda pakai masker ya. Pakai masker ya, mungkin bisa komen di bawah. Karena kita masih belum masuk ke tren itu. Iya, karena kita masih belum berani mati. Enggak. Ya. Oke, terus kita udah bahas keuntungannya nih. Kerugiannya sekarang. Mungkin ya karena ini tren ya. Tren, bener. Takutnya setelah beli habis keluar uang, terus tren habis sepedanya mangkrak, biasanya gitu. Itu yang terjadi ketika kita masih kecil juga ya. Maksudnya sekarang sepeda kita juga mangkrak. Iya. Kita biarin kan. Maksudnya nggak cuma sepeda sih ya. Semua hal yang tren itu mesti bisa turun. Kayak contoh dulu batu akik. Nah, semua yang beli batu akik terus sekarang nggak ada harganya. Benar. Sempet naiknya tuh. Kepala fidget spinner dulu kalian pernah beli kan? Itu juga dulu ada yang mahal banget tuh, ada jutaan segala macam, tapi ya sekarang ditaruh, diletakkan saja. Iya, mungkin yang pertama itu ya, kalau tren bisa turun. Terus lanjut dari yang kayak pertama, menurutku juga ya tadi uang juga, karena kan kalau yang namanya tren pasti kan orang-orang juga akhirnya buka barangnya kan lebih dimahalin, sepedanya dimahalin. Akhirnya Haji Mumpung. Nah, akhirnya orang-orang itu pada beli semua, memaksakan mungkin ya, bisa memaksakan, bisa karena kalau permintaannya naik kan pasti persediaan barangnya kan belum tentu naik juga loh. Naik, hukum supply demand ya. Benar ya. Nah, itu juga kerugian kalau kalian nggak bijak ngatur keuangan di sana, apalagi kan ini kan ya masa COVID, terus kalian memaksakan kehendak mungkin ke orang tua atau ke tabungan kalian buat beli sepeda yang mahal. Jadi itu juga jadi kerugian ya, karena terlalu banyak spend uang di situ. Iya. Bener ya. Benar. Apalagi kan ya COVID ya kan. Ya, mending disimpan uangnya. Karena kita nggak tahu tahun depan bakal gimana ya. Ya ini aja masih belum ada vaksin tuh teman-teman. Iya. Jadi ya disimpan ya uangnya. Oke, terus selain kita udah bahas nih keuntungan, kerugian. Terus nah, kira-kira menurutmu budget bersepeda itu berapa sih? Budget bersepeda, mungkin secara pengalaman ya. Harga sepeda itu saya punya satu kayak kenalan yang jual sepeda. Kisaran ini ya kelas menengah lah ya. Menengah hampir ke atas. Sekitar 4 sampai 7 jutaan lah. Itu udah dapet yang baru. Ada yang bekas. Bekas like new tapi. Bekas like new itu gimana? Ya pakai sekali 2 kali terus dijual lagi. Ya segituan kayaknya. Tapi kalau nggak salah, kalau aku dengar biasanya itu yang kayak road bike itu bekas pun tuh masih 7 juta sih. Tapi ini aku nggak tahu ya, aku nggak nyelamin ya di sepeda. Bisa jadi masih segitu. Itu beda ya memangannya, maksudnya dengan sepeda biasa. Atau kamu tahu nggak bedanya apa? Mungkin karena merek. Brand. Di mana-mana brand ya. Kalau segi kenyamanan mungkin sadelnya memang beda. Tempat duduknya itu memang mungkin ada perbedaan, lebih empuk atau lebih nyaman lah ya ketika dipakai ya. Cuman ya namanya sepeda ya sepeda. Dari gitu itu. sepeda. Ya itu guys, mungkin karena kita tak bayanginnya sepeda ya, kita nggak sepedaan sekarang. Karena ya sepeda pada umumnya sepeda gitu ya. Nah, iya sih, maksudnya juga ini kan buat teman-teman mungkin yang mau sepedaan, ini kan cuma hobi. Jangan sampai budget itu benar-benar mengalahkan kebutuhan. Ya. Benar ya, maksudnya kayak ya ini kan masa COVID juga. Jadi
jangan lah, maksudnya sampai terlalu melebihi kapasitas. Iya. Kecuali kalau kalian memang punya uang lebih, terus mau dan memang hobi dan bisa mungkin menekuni sekalipun nggak trending. Iya. Bener ya? Benar. Karena banyak orang itu cuman ya trending aja sih, sampai di story gitu. Jadi ya itu soal budget. Terus hal unik soal sepeda nih. Kayak unik apa ya? Kayaknya ini. Pernah ini ya apa? Yang rem terus di bawahnya apa namanya? Apa? Setir. Lehernya ada ini yang jadi bisa ngerem tapi setir bisa diputer-puter. Namanya apa itu? Apa? Itu apa, Michael? Pernah tahu? Trik dah. Biasanya buat trik. Oke. Cuman ini kayak ada alat entah pakai magnet itu nyambung. Jadi kabel antar rem yang buat rem, buat rem sama rem di roda itu putus aslinya. Cuman karena ada penyambungnya konektor. Makanya bisa diputar. Biasanya buat trik. Nggak tahu aku. Tapi bisa sih, soalnya kan dulu waktu kita sepeda biasa yang kita sepedaan itu kan kita kan kalau puter gini kan nggak bisa. Soalnya kan kabel remnya kan kepelintir gitu ya. Oh, ternyata ada alatnya. Ada. Oh. Gak tahu guys. Ada itu lumayan mahal itu pas zaman dulu. Iya. BMX sih biasanya. BMX, sepedanya BMX sih biasanya buat trik-trik gitu. Terus hal unik, mungkin karena tadi udah kita share sih sebenarnya hal unik itu ya, berkaitan waktu kita nostalgia tadi itu. Iya sih, ya, itu kayak, unik memang. Ya kayak Aqua ditaruh di roda, pasang jalur, terus buat gear trap dulu juga. Terus sekarang ini ya, sepeda listrik gitu loh. Karena mulai ada, terus sepeda lipat listrik. Itu sih. Listrik itu dari dulu sudah ada sih ya. Sudah ada. Cuman mahal ya. Sekarang kan lebih terjangkau karena ya lebih murah lah. Tapi modelnya masih kayak sepeda motor atau itu sepeda biasa. Masalahnya kalau yang model dulu kan bisa di kayu, bisa di starter gitu ya, bisa ditarik gasnya. Memang tujuannya kan biar gak capek. Kalau mati masih bisa di kayu, gak mogok. Bener. Kalau sekarang nah itu masalahnya aku ya ini teman-teman, karena kita nggak ngikutin sepeda nih, jadi nggak tahu juga bentuknya kayak. Tapi harusnya nggak beda jauh sih sebenarnya. Mungkin ini kebalikan. Gimana maksudnya? Pertama sepedaan capek baru digas. Itu ya beda fungsi ya. Beda fungsi. Oke. Soal unik itu aja sih sebenarnya ya. Itu aja sih. Terus apa lagi? Berita sepeda ya. Pertama denger sih tol sepeda itu mau dibuat di Jakarta. Terus cuman PSBB lagi Jakarta nggak jadi kayaknya ya. Gelombang 2 ya Jakarta. Terus apa lagi? Mungkin info mengenai sepeda, kayak semisal jangan lihat-lihat lah kalau bersepeda. Jangan gak kerasa ke tengah tiba-tiba. Ya, soalnya juga sering kita ketemu di jalan, ya bukan kita itu nggak nyaman sama orang yang sepedaan, tapi kadang-kadang ketika kita berkendara itu juga kalian tuh terlalu ke tengah, gitu loh. Takutnya nanti kita nabrak, dan seperti yang kita tahu kalau di Indonesia, kalau yang nabrak mobil nabrak sepeda pasti yang salah ya mobilnya. Kalau sepeda motor nabrak sepeda motornya. Kalau sepeda sama orang ya sepeda. Nah, jadi buat kalian yang bersepeda tolong lihat ke kanan kiri, jangan terlalu ke tengah mungkin ya. Sama kalau mungkin 1 baris, 2 baris bisa. Ya, 1-2 baris. Jangan kalau kalian punya teman 10 sekawan terus kalian berjajan, ngobrol nyantai, di belakang ada banyak klakson, ya itu kalian menghalangi. Kalian bukan buzzer sepeda. Tapi ya itu buat keselamatan kalian juga sih. Dalam artian ya supaya kalian bisa nyaman, pengguna jalan juga bisa nyaman, dan ya sama-sama enak lah kalau misalkan bisa sepedaan. Terus tetap hati-hati kalau malam, jangan maksain untuk sepeda. Ya boleh sepeda malam, tapi kalau bisa orangnya harus lumayan banyak lah. Soalnya banyak
kejadian begal-begal itu loh. Oh, iya. Sepeda dibegal. Ini juga karena mungkin kita punya beberapa teman yang sepeda itu baru jam 3 pagi, jam 2 pagi. Ngejar sunrise. Nggak tahu ngejar. Mungkin kalau menurutku sih ngejar jalan yang sepi. Mungkin bisa jadi. Ya tapi tetap hati-hati juga. Kita nggak lupa ingetin ini tuh masa COVID. Iya. Semua orang butuh uang. Dan ya kita nggak tahu ada kejahatan apa di sekitar kita, terutama ketika kalian sepedaan, karena kan ya sepeda kalau dicuri kan dijual kan juga ya, lumayan mumpung harganya tingginya, jadi ya lihat waktunya juga. Apa lagi ya kalau soal keselamatan, insight soal bersepeda ini apa ya? Mungkin kalau dari aku sih mungkin jangan terlalu sering juga, dalam artian gini, kita ini kan lagi di masa-masa COVID. Kita itu nggak tahu gitu loh COVID itu wujudnya seperti apa, terus ciri-ciri apa, bahkan gejalanya itu juga ya kita itu masih simpang siur. Ya boleh kalian sepedaan, mungkin kalian bisa ngomong pakai masker, tapi kan masker kan hanya salah satu cara dimana nggak kena. Nah bisa mungkin ya tetap di rumah aja, nggak usah terlalu sering. Mungkin kalau kalian mau sepedaan juga ya seminggu sekali juga weekend. Atau mungkin kalian pilih jam-jam tertentu yang mungkin pagi lah ya. Kalau terlalu subuh jangan juga, ya tadi karena begal itu mungkin jam 6 pagi, jam 5 pagi dibatasi juga per kelompok juga. Terus juga nggak usah maksain yang jauh gimana sih ya, sampai luar kota ya, sampai luar kota gitu ya. Tapi yang deket-deket aja diputer-puter itu kan sebenarnya kan juga sama gitu loh, dapatnya segitu. Itu sih kalau insight soal bersepeda. Mungkin ada lagi? Mungkin itu aja ya. Itu dulu ya. Kali ini ya. Untuk apa ini nama podcastnya? Pemuda rumah. Podcast rumahan. Podcast rumah. Jadi itu aja mungkin untuk podcast rumahnya kali ini. Kalau misalkan mungkin kalian punya topik yang seru bisa tulis di kolom komen. Ya udah, mungkin itu aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Biar setidaknya ada yang nonton. Biar kita semangat gitu buat gini. Iya, biar ada temen ngobrol. Enggak cuma kita berdua tapi kan juga ikut. Mungkin nanti kita undang ya beberapa orang ya. Ya cuma buat ngobrol santai sih sebenarnya. Buat kalian, kalau kalian nganggur, kalian mau tidur, dengerin itu podcast. Setidaknya ada manfaatnya. Manfaatnya. Oke guys, thank you for watching.